kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Minggu 14 Januari 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Renungan dibawakan oleh Frater Albert AA dan doa akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu itu. Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi penyelamat kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan mengamalkan sabdanya dalam keseharian hidup kami.
dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya, demi keselamatan kami. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias atau Kristus." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat pilihan Allah, selamat pagi dan selamat berhari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita telah masuk pada hari Minggu biasa yang kedua di tahun 2024. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat adanya dan selalu dalam bimbingan kuasa Allah. Marilah dan kamu akan melihatnya. Tahun lalu saya dan beberapa frater mendapatkan kesempatan berharga dalam perutusan misi ke Vietnam selama kurang lebih 2 bulan. Di sana kami dipercayakan untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada para frater, suster, dan anak-anak, baik yang beragama Katolik maupun yang bukan beragama Katolik di salah satu panti asuhan. Sebelum berangkat ke Vietnam, saya dipanggil pater pemimpin atau pater pimpinan komunitas lokal dan diinformasikan bahwa persiapkan dirimu sebab kamu akan diutus ke Vietnam selama 2 bulan. Mendengar perkataan ini, saya agak sedikit ragu, cemas, dan takut karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya untuk bermisi di negara yang dikenal sebagai negara penganut aliran komunisme atau komunis, walaupun misi itu hanya dijalankan dalam durasi waktu yang sangat singkat. Pada saat itu saya tidak langsung merespon atau menanggapi ajuan dan tawaran dari pater pimpinan. Saya masih sempat bermenung beberapa saat dan memikirkan keadaan misi di sana. Tetapi beberapa menit kemudian saya berkata kepada pater, "Iya pater, saya bersedia." Jawaban saya bersedia ini didasari oleh rasa penasaran akan realitas kehidupan komunitas gereja Katolik yang ada di negara tersebut. Lalu muncul banyak pertanyaan dalam benak saya.
Seperti apakah umat Katolik di Vietnam menjalankan iman mereka akan Yesus? Apakah mereka menghidupi ketaatan akan Kristus dengan baik-baik saja? Ataukah bagaimana cara mereka menghadapi ancaman dari pemerintah Vietnam yang selalu menjadi bayang-bayang ketakutan bagi setiap umat beriman di sana? Dan mampukah saya mengadaptasikan diri pada perutusan ini? Melalui rasa penasaran ini, kemudian saya bertanya lagi pada Pater, "Pater, saya memang bersedia, tapi apakah saya akan menjalankan misi ini sesuai dengan harapan dan tanggung jawab yang dipercayakan?" Karena beberapa saat sebelum itu, saya mendapatkan kabar bahwa beberapa frater, suster, dan pastor-pastor misionari yang bertugas di sana harus dideportasi atau dipulangkan secara paksa oleh pemerintah Vietnam. Dengan peristiwa ini, rasa takut semakin mendominasi, namun rasa penasaran saya pun tak terbendung. Rasa ingin tahu juga semakin tertanam kokoh dalam diri saya. Melihat reaksi saya ini, Pater dengan santai menjawab, "Pergilah, lihatlah, alamilah apa yang ada di sana." Anjuran dari Pater dengan berkata "pergilah, lihatlah, dan alamilah" ini awalnya memang menakutkan, tapi lama-kelamaan mengingini dikarenakan rasa penasaran yang timbul dalam diri saya tadi. Akhirnya dengan keberanian dan dengan rasa ingin tahu yang besar, saya memutuskan untuk pergi mengalami misi singkat di negara tersebut. Dan apa yang terjadi di sana? Semuanya baik-baik saja. Tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya dapat dijalankan semaksimal mungkin. Dan itu semua berjalan sesuai dengan rencana misi yang diharapkan. Walaupun keberadaan kami di sana beberapa kali diselidiki dan dipertanyakan oleh pihak kepolisian setempat, namun pada akhirnya semua dapat diatasi dengan baik tanpa ada hambatan sedikit pun. Para sahabat pilihan Allah, cerita yang saya utarakan di atas ingin saya kaitkan dengan bacaan-bacaan kita di hari ini. Bacaan-bacaan kita pada hari ini mendeskripsikan tentang kisah panggilan Tuhan atau kisah perutusan. Dalam Injil hari ini, melalui permulaan atau awal dari misi Yesus, Ia memanggil Yohanes, Andreas, dan Simon Petrus sebagai murid pertamanya. Pada awalnya Andreas dan Simon merasa terpanggil untuk mengikuti Yesus hanya karena mereka mendengarkan seruan Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar kalimat ini, mereka langsung saja pergi mengikuti Yesus tanpa mengetahui apa-apa tentang dirinya. Bahkan mereka tidak memiliki rasa takut. Yang ada hanyalah rasa penasaran. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Kami mencari Rabi," artinya guru. Dan mereka bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau tinggal?" Kembali pada cerita saya di atas, awalnya memang punya rasa ketakutan, keraguan, kecemasan. Tapi setelah merenungkan kembali, saya malah bertanya-tanya, apa sebenarnya yang saya cari dalam misi saya di Vietnam kali ini? Apakah hanya sekedar jalan-jalan? Ataukah saya hanya menginginkan masalah seperti para misionaris lain? Ataukah saya mau merasukan ancaman dari pemerintah dan pihak kepolisian setempat untuk ditangkap dan dideportasi dari negara tersebut? Yang pastinya bukan itu yang saya cari. Tetapi yang saya cari adalah kerajaan Allah. Yesus
yang saya cari melalui orang-orang yang akan saya temui di sana. Sehingga saya memberanikan diri untuk pergi ke Vietnam demi mewujudkan misi yang diembankan kepada saya. Karena saya percaya bahwa Tuhan Allah yang membangkitkan Yesus dari kematiannya akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya, akan mengangkat kita dengan kuasanya dari segala macam ancaman duniawi. Sebab kita semua, saya dan para sahabat pilihan Allah, telah menjadi bagian anggota dari tubuh Kristus. Ini bisa kita temukan dalam bacaan kedua kita di hari ini, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Para sahabat pilihan Allah, saya sudah sering katakan dalam refleksi saya sebelumnya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita melakukan kehendaknya sendirian. Karena kepatuhan kita pada kehendaknya, kita akan selalu ditemani Yesus. Kita akan diberikan rahmat keberanian untuk maju terus mengalahkan setiap tantangan yang ada. Mazmur tanggapan kita di hari ini secara jelas menegaskan bahwa beranilah melakukan kehendak Tuhan. Di sini aku Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan menerima setiap ajakan Tuhan Yesus, seperti ketika Ia mengajak Yohanes, Andreas, dan Simon dengan berkata, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Undangan ini kemudian memberikan angin segar bagi kita yang masih memiliki rasa penasaran akan sesuatu. Kita yang masih meragukan perjalanan hidup ini. Kita yang cemas dengan setiap persoalan yang sedang dihadapi. Dan kita yang takut akan setiap kegagalan dan kekacauan dalam hidup. Maka dari itu, bukalah hati kita. Biarkan angin kasih Tuhan menerpa diri kita seperti Yesus yang memanggil kita untuk mengikuti Dia. Peristiwa panggilan ini tidak hanya kita pelajari dari panggilan para murid dalam bacaan Injil, tetapi juga bisa kita renungkan melalui Samuel dalam bacaan pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Awalnya ia tidak mengetahui panggilan Tuhan, walaupun Tuhan memanggil namanya berkali-kali. Tetapi karena dengan bantuan Eli dan dengan keterbukaan hatinya, ia kemudian mendengar panggilan itu dan bahkan ia berseru kepada Tuhan, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengarkan." Tanggapan Samuel ini menggambarkan keteguhan iman akan Tuhan. Ia mau mendengarkan seruan Allah dan memberanikan dirinya untuk menjadi pelayannya, walaupun ia tahu bahwa akan ada banyak persoalan hidup yang harus ia hadapi. Para sahabat pilihan Allah, panggilan Tuhan ini dialami oleh siapa saja. Kita semua dipanggil menjadi pewarta sabdanya, baik kaum religius, biarawan-biarawati, dan kaum awam yang dipanggil sesuai dengan pekerjaan dan keahlian masing-masing. Bahkan hidup berkeluarga merupakan hasil dari panggilan Tuhan yang kita terima dari berkat kemurahan-Nya. Kita semua dipanggil untuk pergi bersama Yesus dalam menempuh kebahagiaan dan keselamatan. Dan itu semua diwarnai dengan setiap pewartaan yang kita sebarkan di mana saja kita diutus. Satu pesan terakhir dari saya adalah keteguhan iman kita. Teguhkanlah, mantapkanlah iman kita akan Tuhan,
agar kita mampu mendengarkan ajakannya atau panggilan yang didaraskan oleh Tuhan kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu, agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu dalam kehidupan berumah tangga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus, agar masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, ya Bapa, dampingilah mereka yang sedang menderita karena sakit fisik maupun karena mental. Sentuhlah mereka dengan sentuhan kasih-Mu, agar mereka tetap kuat dan mantap dalam iman, harap dan kasih akan pembebasan yang sejati dalam Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami memperbaiki segala keretakan hidup kami, agar senantiasa berusaha dan dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita mohon berkat penutup dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir
untuk menyapa setiap hati.